Halo Gili Lovers, kita bertemu lagi di YouTube kami, Gary Photo Trip. Namun tidak seperti biasanya, yang membahas perjalanan kami menyusuri hutan, pegunungan, air terjun, dan lain-lain, atau membahas aktivitas kami dalam bidang fotografi. Kali ini akan terasa berbeda. Kita akan berbicara dan membahas tentang isu sosial yang menarik dari berbagai perspektif. Dan hari ini, kita akan membahas topik yang sangat inspiratif dan penuh makna. Bersama saya di sebuah taman kota di tengah-tengah kota Bandung. Ada seorang tamu yang sangat luar biasa, seorang penyandang disabilitas tunanetra yang telah banyak memberikan pengaruh positif bagi masyarakat. Beliau adalah Fanza, seorang mahasiswa di sebuah perguruan tinggi di Tangerang, Banten, yang tidak hanya menunjukkan ketangguhan, tetapi juga memperjuangkan kesetaraan dan inklusivitas bagi teman-teman disabilitas. Melalui wawancara ini, kita akan belajar lebih banyak tentang tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas tunanetra. Bagaimana mereka mengatasi hambatan-hambatan tersebut, dan tentu saja bagaimana kita semua bisa lebih mendukung mereka untuk lebih mandiri dan bermartabat. Saat ini saya berada di sekitaran Taman Bandung, tepatnya di Sister City. Sekarang ini saya bersama teman saya, sahabat saya, adik saya, namanya Fanja. Kebetulan Fanja ini adalah penyandang disabilitas tunanetra. Halo Fanja, selamat Hai. sore. Selamat sore, Kak. Senang banget ya saya bisa ketemu dengan Fanja ya. Senang. Saat ini Fanja aktivitasnya apa tuh? Sekarang mahasiswa, masih kuliah. Mahasiswa. Iya, Di universitas mana itu? Universitas Pamulang. Universitas Pamulang. Tapi sebetulnya Fanja dulu pernah tinggal di Bandung ya? Iya, betul, di Bandung sini. Dari mana asal Fanja? Asalnya dari Cirebon. Dari Cirebon Iya, ya. asalnya dari Cirebon. Terus waktu itu tinggal di Bandung dalam rangka apa? Waktu di Bandung itu karena mungkin ini dulu cerita di awal dulu kali ya. Cerita di awal tuh karena aku kan tunanetranya nggak dari lahir. Ya. Kecelakaan yang akhirnya harus ini untuk rehabilitasi sosial. Nah, di Bandung ini aku untuk ngejalanin program rehabilitasi sosial gitu. Jadi untuk mengembalikan lagi fungsi aku nih sebagai bagian dari masyarakat tuh bisa kembali gitu. Misalnya kayak tadinya mengalami kecelakaan, akhirnya jadi tunanetra, terus gimana caranya kalau tunanetra tuh bisa beraktivitas kembali seperti biasanya gitu. Nah, itu ada program seperti itu di Bandung gitu selama dari 2017 sampai 2019 gitu. Oh, berarti selama 2 tahun itu istilahnya secara mental dikembalikan lagi Iya. supaya jadi masyarakat yang bisa bersosialisasi Betul, seperti betul. masyarakat yang bukan penyandang disabilitas begitu ya. Iya, betul, betul. Nah, di mana itu Fanja belajarnya? Belajarnya ada di Wiataguna Bandung. Di Wiataguna Iya, ya. di Wiataguna Itu di sebetulnya Wiataguna itu semacam sekolah atau kursus atau apa? fungsinya emang sebagai tempat rehabilitasi sosial. Jadi emang di situ ada asramanya, itu di bawah Kementerian Sosial. Ya. Di bawah Kementerian Sosial yang emang program-programnya khusus untuk memberdayakan kembali nih, ngasih keterampilan-keterampilan buat teman-teman disabilitas. Misalnya kayak saya tuh di tahun pertama karena saya baru tunanetranya belajar baca tulis braille. Ya. Terus kayak apa namanya belajar activity daily living untuk bisa beraktivitas secara mandiri, terus orientasi mobilitas, jalan pakai tongkat gimana gitu. Terus di tahun kedua saya belajar di kelas musik, dan akhirnya di tahun selanjutnya itu ada belajaran keterampilan ini terapis pijat. Kalau saya ngambil pijat shiatsu dari Jepang. Oh, Gitu. nah, pada saat Fanja sudah lulus dari sekolah Wiataguna itu, artinya pihak sekolah menganggap bahwa Fanja sudah layak untuk bersosialisasi, Ya. layaknya masyarakat yang tidak penyandang disabilitas Iya, ya. Nah, ada kesulitan nggak pada saat Fanja memulai lagi bersosialisasi dengan masyarakat pada umumnya? Nggak ada, karena kan udah dilatih di di asrama itu. Cuman mungkin kesulitan ringan ya, misalnya kayak untuk orientasi lingkungan misalnya gitu, misalnya di lingkungan baru. Nah, itu sih kesulitan-kesulitan yang bisa dihadapin. Cuma kalau untuk berinteraksi sosial sih alhamdulillah nggak ada kesulitan. Nggak ada ya? Iya. Terus bagaimana dengan fasilitas-fasilitas yang ada di tengah kota atau dimanapun juga Fanja berada? Misalnya pada saat Fanja harus
belanja sesuatu di supermarket, atau Fanja harus pergi-pergian, bagaimana caranya jalan kaki? Apakah memang fasilitas ada khusus untuk penyandang disabilitas khususnya tunanetra gitu? Kalau untuk fasilitas di publik gitu sih ada kan beberapa yang udah ada guiding blocknya tuh garis kuning biasanya yang di tengah-tengah itu. Saya sering lihat. Nah itu buat jalan tunanetra untuk ngarahin ke arah mana gitu. Tapi emang masih banyak banget sih yang belum ada, ya kayak gitu aja udah syukur gitu ya, masih ada. Pemerintah masih bisa memfasilitasi, walaupun emang untuk mencapai ideal tuh masih jauh gitu. Tapi yang seenggaknya pemerintah udah bisa ngasih fasilitas yang bisa memudahkan teman-teman tunanetra. Kalau misalnya di belanja kayak tadi kakak bilang tuh, saya harus minta tolong juga, karena di dalam mall itu kan kadang suka susah ya, nggak ada jalur pemandunya, atau mungkin di rak-raknya juga kan kadang suka sempit-sempit tuh ya. Nah itu kadang saya suka minta bantu sama karyawannya, stafnya di mall itu. Gitu sih. Tapi kalau saya lihat misalnya banyak sekali fasilitas-fasilitas yang disediakan untuk kaum disabilitas, tapi tidak berfungsi secara maksimal karena adanya gangguan, misalnya di trotoar yang seharusnya memang untuk penyandang tunanetra, tapi banyak juga terparkir mobil di sana, kendaraan, atau juga ada pedagang kaki lima. Nah, bagaimana tuh menurut Fanja itu? Nah itu sih yang sebenarnya harus ditertibin ya. Karena emang mengganggu banget, misalnya pedagang mau kayak gitu ya bisa, itu kan ada petugasnya sendiri tuh kayak Satpol PP untuk yang menertibkannya. Terus juga kalau aku sih sering nemuin tuh kayak pot-pot bunga yang dari batu itu loh, pot-pot bunga yang dari batu itu kan karena suka ngalangin juga jalan. Nah itu alangkah baiknya tuh koordinasi sih antar dinas, misalnya itu dinas pertamanan kan, bagian dinas pertamanan atau mungkin sama dinas PU tuh koordinasi, bahwa ternyata ini tuh jalan tunanetra, jadi nggak boleh dikasih halang rintangan kayak misalnya hiasan-hiasan ornamen kayak bola-bola dari batu, atau mungkin kayak ada pot-pot kayak gitu. Nah itu harus ditertipin, yaitu caranya koordinasi sih antar dinas, fungsinya tuh untuk apa, jadi supaya tahu nih ini jalur pemandu ini bukan untuk hiasan aja gitu Kak, jadi harus bisa sebagaimana fungsinya gitu. Fanja kan dulu pernah tinggal di Cirebon, tinggal di Bandung, sekarang tinggal di Tangerang. Tapi selain 3 kota itu, Fanja juga pernah pergi ke berbagai kota yang lainnya kan, termasuk kemarin Jogja. Menurut Fanja, kota mana yang dianggap paling ramah untuk penyandang disabilitas? Ada dilihatnya dari sudut pandang mana dulu nih. Kalau dari sudut pandang segi awareness orang-orangnya gitu ya, tingkat kepedulian orang-orangnya itu Bandung paling bagus. Karena kayak misalnya ada teman tunanetra ini, kayak aku sendiri misal lagi jalan aja pasti ada aja yang bantu gitu. Ditanya mau kemana sampai dibantuin gitu-gitu. Tapi kalau dari segi fasilitas infrastruktur itu di Jakarta bagus. Jakarta bagus, tapi ya itu awareness-nya masih kurang gitu. Jadi ada plus minusnya gitu masing-masing kota. Di Jakarta tuh infrastrukturnya bagus, kayak guiding block-nya, pemandu jalannya udah bagus. Terus banyak transportasi yang emang udah khusus untuk disabilitas gitu, kursi prioritas. Tapi tingkat kepedulian atau kesadaran masyarakat tuh masih kurang di Jakarta. Kadang suka masih egois ya kalau di Jakarta orang-orangnya gitu. Jadi karena mungkin emang masing-masing punya kepentingan masing-masing, jadi akhirnya ya itu kurang sedikit memperhatikan orang-orang sekitarnya gitu. Tapi kalau di Bandung tingkat kepeduliannya tinggi. Artinya kalau segi fasilitas, Jakarta itu nomor 1 ya, karena dia udah menyediakan lebih lengkap ya secara infrastruktur. Cuman kepedulian masyarakat terhadap sesamanya itu masih kurang ya. Mungkin itu karena dianggap kota besar, sehingga memang ya seperti itulah ya. Nah, kalau Bandung sendiri, bagaimana menurut Fanja misalnya kenyamanan masyarakat? Kan memang Bandung terkenal ramah, tetapi bukan berarti aman kan? Karena mungkin kejahatan masih ada dan sebagainya. Pernah nggak mengalami hal yang kurang mengenakan gitu dari masyarakat, misalnya pencopetan, penjamretan, atau pemalakan dan sebagainya? Kalau kayak gitu sih alhamdulillah nggak pernah ya, jangan sampai juga. Tapi kalau misalnya untuk kayak ditipunya tuh dalam arti misalnya kayak dulu masih belum ada pembayaran non payment gitu, non tunai kayak gitu, masih misalnya pesen ojek online
ngasih uangnya berapa, kembaliannya berapa gitu. Misalnya kayak saya ngasih uang 50.000, dipakai cuman kayak 12.000 atau 15.000, tapi kembalinya 20, tapi itu dibanyakin gitu 2 ribuan semua. Nah itu tuh masih dulu pernah mengalami kayak gitu. Maksudnya tuh nilai yang kembaliannya itu tetap, Enggak, tapi berkurang ya, cuma iya. jadi banyak ya. Karena jadi Bukan banyak. tunanetra juga bisa membedakan nominal uang? Bisa, cuman kalau uangnya udah lecek susah kan dirabanya. Iya, karena yang bisa diidentifikasi atau diraba tuh cuman uang-uang baru, karena kan ada tandanya setiap uang. Kalau udah lecek kayak gitu kan susah, harus minta diliatin sama orang, kalau enggak pakai aplikasi. Iya. Tadi Fanja bilang bahwa Fanja itu sebetulnya kan bukan penyandang disabilitas sejak lahir, tetapi karena kecelakaan. Nah itu sejak kapan itu? Dari tahun 2015. Dari tahun 2015, Iya, 2015. berarti lagi usia berapa itu? Usia SMP. SMP. Pokoknya dari inilah, pokoknya di masa-masa aku SMP 2015 ke 2017 18 ya, SMP-an, SMA gitu. Nah, pada saat itu terjadi, Fanja mengalami kecelakaan dan akhirnya sedikit demi sedikit penglihatan itu berkurang dan akhirnya tidak bisa melihat sama sekali. Bagaimana perasaan Fanja secara mental gitu? Apa tertekan, menyesal atau gimana itu? Kalau aku dulu pernah tuh depresi dulu 2 tahun, Kak. Jadi pernah mengalami masa-masa down gitulah di 2 tahun tuh. Selama 2 tahun tuh ya itu marah sama keadaan, marah sama lingkungan sekitar gitu, karena dulu mikirnya cuman sendirian gitu, cuman aku sendiri yang ngalamin kayak gini. Akhirnya kayak nggak punya teman segala macam. Ya itu depresi dulu 2 tahun. Setelah divonis dokter bahwa nanti kedepannya ini nggak akan bisa melihat gitu, penurunan. Kalau menurut dokter tuh apanya yang rusak? Kalau menurut diagnosanya sih sarafnya, karena kan dulu aku pernah kecelakaan dan kebentur kepalanya. Kebentur kepala itu jadi saraf yang dari antara bola mata dan otak tuh rusak, jadi nggak bisa disalurin gitu dari otak ke bola mata gitu, nggak ada perintahnya, nggak nyampe gitu jadinya. Oh gitu. Iya. Nah, terus bagaimana Fanja bisa bangkit, percaya diri lagi seperti masyarakat pada umumnya gitu loh, dan mulai hidup normal kembali? Itu bagaimana caranya? Caranya tuh lebih ke ini sih, lebih ke ada dari kemauan dari diri sendiri. Misalnya kayak waktu itu tadi aku bilang sempat depresi 2 tahun, titik baliknya itu adalah waktu aku ini angkatan aku nih teman-teman pada lulus SMA tuh ada beberapa yang ngunjungin aku gitu, nengok ke aku. Mungkin tujuan mereka baik ya, untuk nengok temennya gimana, sekarang keadaannya gimana. Tapi di situ ada mama aku yang kayak walaupun nggak diungkapin tapi ngerasain hal yang sama mungkin kayak aku kan, mereka bisa lulus, bisa sekolah lagi. Nah sedangkan aku kayak di rumah aja. Nah dari situ tuh aku mikir kayak aku nggak bisa kayak gini terus gitu. Aku pengen kayak mereka, pengen hidup seperti biasa lagi, bisa beraktivitas tapi dengan cara yang sekarang gitu, dengan cara aku punya kekurangan. Nah dari situ aku coba untuk cari sekolah-sekolah lagi untuk tunanetra, terus cari-cari pelatihan. Akhirnya dapat informasi lewat radio dulu, dinas sosial yang ini informasiin untuk bisa direhabilitasi ke wilayah Bandung gitu, waktu aku masih di Cirebon dulu gitu. Oh, berarti kalau untuk di Cirebon itu tidak ada semacam pendidikan atau sekolah seperti Wiataguna gitu, nggak ada ya? Waktu itu belum ada, tapi kalau sekarang ini udah ada. Sekarang udah ada. Sekarang ini udah ada yang di bawah dinas sosial, paling dikasih pelatihan gitu, pelatihan bisnis atau pelatihan untuk buka usaha segala macam gitu. Oke. Pada saat Fanja divonis oleh dokter bahwa Fanja tidak bisa melihat lagi, bagaimana dengan sekolahnya gitu? Apakah Fanja itu tetap di sekolah umum atau di sekolah khusus SMP atau SMA penyandang disabilitas? Oh enggak, aku pas udah dapat vonis tuh keluar sekolah SMA. Oh udah keluar? Aku SMA cuma 1 tahun, naik kelas 2 tuh keluar. Nah dari situ aku ngelanjutin ini, kejar paket C itu di Bandung. Iya, jadi gitu. Iya di Bandung tuh sekalian aku kejar paket C untuk bisa dapetin ijazah SMA. Itu kejar paket C-nya itu khusus penyandang disabilitas? Enggak, waktu itu umum ya. Waktu itu pada saat kejar paket C ada kesulitan nggak? Kesulitan masih ini, modul-modul buku-buku bacaan itu masih
biasa Terbatas. teks, enggak, masih buku gitu, Oh, belum ada di modul digitalnya. Nah itu sih yang kesulitan untuk baca-baca pelajaran gitu, untuk cari reader untuk bacain bukunya gitu sih kesulitannya itu. Mudah nggak mendapatkan reader gitu yang bisa bantu? Kan biasanya ada tuh mahasiswa-mahasiswa yang Benar. berjiwa sosial, Iya. terus dia datang ke sebuah yayasan atau Heeh. datang kemana gitu untuk membantu penyandang disabilitas tunanetra. Mudah nggak untuk mendapatkan itu? Kalau waktu itu mudah karena aku masih tinggal di asrama yang tadi kakak bilang banyak mahasiswa yang suka datang gitu, suka datang untuk bantuin teman-teman tunanetra. Hmm. Nah, sekarang ini kan Fanja statusnya sebagai mahasiswa di sebuah universitas swasta, swasta ya? Ya. Swasta di Tangerang ya. Betul. Nah, itu kan universitas umum. Nah, ada kesulitan nggak dalam menerima mata kuliah gitu dari dosen? Kesulitannya sih ada ya, pasti ada kesulitan, cuman bisa ditanganin. Misalnya kayak sekarang kan modul-modul bacaan gitu, modul pembelajaran kan udah digital. Nah sekarang udah bisa tuh dibaca pakai handphone atau laptop, pakai pembaca layar gitu. Terus misalnya kayak ada beberapa kesulitan, misalnya kayak ada tugas yang harus ditulis tangan. Nah itu bagaimana caranya, aku misalnya kayak ngomong aja ke dosennya, Pak saya ini tunanetra nggak bisa tulis tangan, jadi saya izin untuk kerjainnya diketik pakai laptop gitu di Microsoft Word. Itu sih gimana caranya aku bilang ke dosennya itu sendiri. Biasanya dosen mengizinkan gitu, memberikan izin atau tetap tidak bisa gitu dan nilai jadi jelek? Enggak, dosen-dosen ketika aku ngomongin nggak bisa tulis pakai tangan, mereka ngerti kok gitu. Dan Ngerti ya? dan di kampus aku tuh emang ada kayak semacam lembaga layanan disabilitas ya gitu Kak. Jadi misalnya ada disabilitas mengalami kesulitan, kita konsultasi ke mereka. Mereka juga yang menaungi kita nih mahasiswa disabilitas di kampus aku. Kayak misalnya dari mulai pendaftaran, dari mulai administrasi itu mereka yang urus gitu. Jadi secara administrasi kita dibantu sama lembaga layanan disabilitas di kampus aku, Universitas Pamulang. Oke. Pada saat misalnya nanti Fanja lulus, kan kita sudah lulus sekolah atau lulus kuliah tuh kita mencari kerja atau kita membuka lapangan pekerjaan, buka usaha dan sebagainya. Nah, kedepannya Fanja ingin seperti apa sih? Karena kalau menurut saya nih, lapangan pekerjaan untuk penyandang disabilitas di Indonesia itu kan terbatas jumlahnya. Betul. Gimana tuh Fanja menghadapi tantangan seperti itu? Rencana setelah lulus sih kayaknya masih belum tahu, karena aku tuh orangnya nggak ikutin arus gitu loh. Jadi misalnya kayak abis lulus, misalnya kayak sekarang rencanain lulus, kerja segala macam, mungkin jalan kehidupan orang kan berubah-ubah gitu ya, siapa yang tahu. Nah itu aku paling ngikutin apa yang ada lagi dihadapin. Cuman emang rencananya ya antara dua itu sih, misalnya mau langsung kuliah pun lanjut S2. Tapi kalaupun emang sambil nunggu S2 itu maksudnya pendaftaran segala macam, misalnya rezekinya dapat kerjaan dulu gitu, ngelamar kerjaan, tetap dicoba, ya kerja dulu aja gitu. Jadi gimana nanti aja. Sekarang ini Fanja kuliah ngambil jurusan apa ya? Jurusannya manajemen, konsentrasi sumber daya manusia. Oh, manajemen sumber daya manusia ya. Fakultas Ekonomi Bisnis. Oke. Pada saat Fanja itu kuliah, itu tuh biaya sendiri atau ada yayasan yang membiayai atau dapat beasiswa dari universitas tersebut? Nah, kalau di universitas aku di Unpam itu untuk disabilitas ada beasiswa pendidikan dari Yayasan Sasmita untuk kuliah secara gratis gitu. Jadi dibiayai pendidikannya dari yayasan gitu, Yayasan Sasmita Jaya. Akhirnya ya aku cuman persiapin untuk pembelajarannya aja gitu. Jadi kalau untuk biaya, alhamdulillah udah ditanggung sama pihak yayasan dari kampus. Gitu. Oh, sama pihak yayasan ya. Betul. Nah, itu tuh hanya SPP-nya saja atau termasuk dengan kebutuhan lain, termasuk buku dan lain sebagainya? Semuanya dari registrasi, bayar UTS UAS gitu sampai pokoknya semuanya, seluruh dari satu semester tuh udah ditanggung sama yayasan. Oh, berarti alhamdulillah ya, artinya ada pihak-pihak yang care, ada pendidikan para penyandang disabilitas gitu ya. Nah, untuk kedepannya nih, kalau misalnya Fanja itu memutuskan untuk kerja, itu Fanja memilih kerja di swasta atau jadi PNS?
lebih prefer ke swasta sih. Ke swasta, kenapa? Iya, di swasta itu karena lebih apa ya, lebih fleksibel. Karena dulu aku juga pernah magang di program kemitraan Australia Indonesia tuh. Nah itu lebih jam kerjanya lebih fleksibel. Mereka juga lebih banyak ngasih keringanan-keringanan karena kan wajib ya untuk ngasih keringanan untuk disabilitas, misalnya akomodasi. Jam kerjanya nggak terlalu terpaku gitu, misalnya kayak bisa fleksibel, misalnya harus yang lain misalnya harus ke kantor itu seminggu full gitu, tapi untuk disabilitas bisa dikasih akomodasi seminggu cuma 2 kali atau 3 kali gitu. Terus dari jam kerjanya juga bisa fleksibel, misalnya orang lain tuh yang non disabilitas bisa ngerjain 1 hari itu bisa misalnya 2 kerjaan, tapi kalau disabilitas bisa dikasih keringanan untuk cuman 1 pekerjaan aja gitu. Jadi kalau aku sih lebih milih untuk ke swasta gitu. Menurut Iya. Panja, banyak nggak sih perusahaan-perusahaan swasta di Indonesia yang memberikan peluang bagi penyandang disabilitas untuk bekerja gitu? Masih sedikit ya, masih sedikit, ya. tapi makin kesini makin banyak perusahaan yang emang udah mulai sadar nih, karena kan emang udah diatur juga tuh di undang-undang. Iya. Jadi emang udah mewajibkan untuk merekrut teman-teman disabilitas gitu. Terus di luar pendidikan, di luar pekerjaan segala macam, Panja punya prestasi nggak sih? Prestasi Apa gitu, apa pernah ya? pernah menjuarai apa, atau minimal ya terserah lah, apakah itu secara umum ataupun di antara kalangan para penyandang disabilitas. Paling aku sih karena emang nggak pernah ikut lomba-lomba gitu ya. Paling prestasi aku cuman kayak aku tuh sering ini ngisi jadi narasumber untuk kayak pelatihan inklusi misalnya. Oh, jadi narasumber ya? Wah, hebat sekali. Jadi narasumber itu kan nggak semua orang gitu ya dapat kesempatan itu dan bisa gitu. Jadi menurut aku itu satu prestasi sih buat aku sendiri. Kalau Pencapaian. narasumbernya itu pada saat memberikan pelatihan atau informasi menjadi seorang narasumber, Ya. itu pesertanya itu kaum disabilitas juga atau umum? Enggak, umum, karena justru Umum ya. biasanya kan ini konsepnya kayak konsep ngasih pelatihan inklusi gitu. Nah, inklusi itu jadi akhirnya dari disabilitas untuk ngasih tahu atau mungkin ngasih training ke teman-teman yang bukan disabilitas. Gimana sih caranya memahami teman disabilitas, berkomunikasi, terus berinteraksi, jadi pendamping itu gimana caranya. Jadi nah itu kan ada cara-caranya sendiri, ada teknik-tekniknya. Nah itu yang aku kasih ke teman-teman, khususnya kayak misalnya aku tunanetra nih, aku kasih tahu tentang nuntun tunanetra gimana, terus tunanetra tuh bekerja dengan komputer tuh gimana caranya. Nah itu sih kayak ke situ. Kalau kita bicara masalah tunanetra ya, di Indonesia ataupun di dunia banyak sekali tunanetra yang mempunyai prestasi dan terkenal, terus hidup layak gitu loh. Terus banyak juga penyandang disabilitas tunanetra yang mempunyai bakat yang menter gitu ya, yang bagus gitu. Dulu waktu saya kecil itu ada penyanyi anak-anak namanya Nenden Sintawati, mungkin setelah dewasa dia kan penyanyi suaranya bagus. Dia bisa hidup dengan suaranya. Atau zaman sekarang ini ada Putri Aryani juga kan dia penyandang disabilitas tunanetra, tetapi karena suaranya bagus dan dia punya skill juga, akhirnya dia bisa dikatakan hidup layak dengan skillnya gitu, dengan menggunakan skillnya. Nah, tetapi banyak juga penyandang disabilitas yang menurut saya kurang beruntung gitu. Kita bisa ngelihat juga ya di jalanan, penyandang disabilitas tunanetra itu hanya menjadi seorang pengemis ya. Nah, saya tidak istilahnya merendahkan pekerjaan seperti itu ya. Tetapi kan kita dianggap kurang beruntung lah karena mereka hidup di jalanan yang keras. Nah, menurut Panja gimana tuh pendapat Panja dengan seperti itu? Kalau menurut aku sih ya itu sih balik lagi. Sebenarnya kan tadi misalnya kayak jadi pengemis atau pengamen ya di jalan tuh tunanetra atau jual kerupuk di jalan, itu kan hanya kesempatannya aja yang nggak ada gitu. Nah kalau ini kan harusnya tugas-tugas pemerintah nih, tugas-tugas pihak-pihak lain yang seharusnya ngasih kesempatan nih buat teman-teman tunanetra yang lain tuh bisa berkarya gitu lebih jauh lagi. Jadi ini sih sebenarnya tugas bersama ya, tugas bersama, apalagi misalnya kayak bagian pemerintah ngasih kesempatan, bagian pihak lain tuh ngasih ya peluang untuk teman-teman netra ini bisa lebih berkembang dan ya tadi bisa hidup layak tadi. Dalam kesehariannya, para penyandang disabilitas tunanetra sama seperti masyarakat pada umumnya.
Mereka belajar, bersosialisasi, bekerja, berolahraga, dan tentunya berekreasi. Sama aja sih kayak orang-orang yang bukan disabilitas, kayak aku juga misalnya kadang suka nongkrong juga di kafe sama temen-temen gitu. Kadang kalau di Bandung suka sama teman-teman tunanetra juga, ada yang low vision gitu. Kadang misalnya kalau di Pamulang ya sama-sama sama teman-teman yang bukan disabilitas, misalnya sama teman sekelas waktu di kuliah gitu. Pas di kuliah ada teman sekelas ya udah teman deket lah gitu, jadi diajak nongkrong mau gitu. Akhirnya ya sama aja sih sebenarnya healingnya. Karena sama juga aja ya. liburan, iya liburan juga sih. Kadang misalnya kemana kayak ke puncak gitu-gitu sama teman-teman yang lain gitu sih. Oh, tapi kalau misalnya kita anggap aja kita ke tempat rekreasi, bagaimana sih cara menikmatinya gitu loh? Dimana kita Iya. kita tuh menikmati rekreasi itu dan kita merasa enjoy gitu, Hmm. hilang stres segala macam. Kan kalau kita nih yang masyarakat pada umumnya kan dengan melihat ini pemandangannya Iya, bagus, seger nih, gitu ya apa, ngelihatnya. gitu kan ngelihatnya. Nah, kalau kaum Kalau disabilitas seperti apa ya? kalau aku sih lebih ke suasananya sih. Misalnya Oh, kayak ke daerah pegunungan gitu ya, ke Bogor. Itu kan pasti suasananya hawa-hawanya beda lah ya beda. sama perkotaan gitu. Kayak di Bandung juga kan hawanya beda, cuacanya beda, terus kayak apa namanya? Ya suasananya beda, kayak misalnya ke mall tuh gimana, kayak misalnya ke tempat-tempat yang terbuka tuh gimana. Jadi kan lebih ke suasananya, terus ngedengerin kayak misalnya ya lingkungan sekitar gitu, misalnya kayak ke gunung terus ada sungai gitu kan, ya dengerin air sungainya gitu kan, itu juga udah bisa bikin udah bisa bikin refresh lagi gitu. Oh, bagaimana dengan musik atau Hmm. film itu masih bisa dinikmati nggak sih? Masih kok kalau musik hampir ya? setiap hari udah wajib sih, maksudnya karena emang kayak kalau lagi aktivitas misalnya kayak lagi bangun pagi itu biasanya dengerin musik, misalnya sambil misalnya di kosan tuh sambil nyapu-nyapu sambil dengerin musik gitu-gitu sih. Biasanya jenis musik apa tuh ya yang Fanya suka? Aku sih musik yang lagi ngetren aja sih, ngehits yang kayak kalau di Spotify gitu kan kadang ada yang hits gitu kan, ada satu playlist yang hits ya aku dengerin aja yang lagi rame sekarang gitu. Oke. Terakhir nih Fanja. Iya. Apa sih pesan-pesan Fanja terhadap generasi muda yang kebetulan senasib dengan Fanja sebagai penyandang disabilitas tunanetra? Kalau pesannya sih ya terus aja melanjutkan hidup, maksudnya ini ya apa namanya, jangan ikutin kata-kata orang gitu. Kalaupun emang hidupnya emang udah jalannya seperti itu ya udah jalanin gitu. Misalnya kayak jadi tunanetra ya udah nikmatin, enjoy gitu. Jangan putus asa juga. Dan ya aku sih selalu pesan sama teman-teman disabilitas atau tunanetra yang baru tuh ya coba nerima keadaan sama ya berdamai sama diri sendiri dan nikmatin apa yang kehidupan yang sekarang dijalanin gitu. Apapun misalnya nanti kedepannya bagaimana, misalnya entah jadi apapun itu ya dinikmatin. Misalnya belum tentu misalnya kita jadi disabilitas tuh belum tentu kita terpuruk terus gitu. Pasti ada jalan-jalan yang dikasih sama Allah tuh untuk bisa lebih baik lagi gitu. Pikirnya sih ke situ sih pesan-pesannya. Oke, terima kasih Fanja. Iya, sama-sama. Demikian pembicaraan saya, obrolan saya dengan Fanja, salah satu penyandang disabilitas tunanetra yang kebetulan Fanja ini adalah seorang mahasiswa jurusan ekonomi, manajemen sumber daya manusia ya, di sebuah universitas di Pamulang. Terima kasih.